Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan. Amin. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kita naikkan untuk Tuhan. Karena Tuhan telah menjadi penolong, bahkan penyelamat bagi setiap kehidupan kita. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu
Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami di tengah kesesakan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang penuh kasih seperti Engkau, yang memelihara kehidupan kami di tengah ancaman bahaya kehidupan ini ya Tuhan. Baik ancaman secara fisik maupun secara rohani. Engkau Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan karena bukan karena kekuatan kami boleh ada hingga hari ini sebagaimana kami ada. Semua itu karena kasih karunia Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan maupun beribadah di rumah kami masing-masing. Sungguh itu sebuah kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami yang hanya sekitar 2 jam ini, kami boleh dengan sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Engkau mengetahui setiap kerinduan hati kami. Kami yang rindu menyembah-Mu, kami yang rindu hadirat-Mu Tuhan, kami yang rindu merasakan jamahan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Dan kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Engkau, dan segala peralatan yang kami pakai yang menunjang ibadah kami, kiranya Tuhan juga kuduskan dan Tuhan pakai. Kami serahkan setiap diri kami, ampuni setiap dosa kami ya Tuhan, dan kuduskan kami, layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah ibadah kami boleh menjadi sebuah persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini boleh menyatakan keagungan dan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam keadaan tetap berdiri, kita akan memperbaharui pengakuan iman kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bacaan pertanggapan kita minggu ini sampai kepada Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat sekalian menanggapinya dengan ayat yang genap. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ya, biarlah segala bangsa dan suku bangsa bersyukur dan memuji Tuhan. Saudara, hari
hari-hari ini gereja-gereja memasuki masa Advent. Kalau dulu masa Advent adalah masa penantian para nabi akan kedatangan Kristus, kelahiran Kristus. Masa Advent kita pada hari-hari ini adalah mengingatkan kepada kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Supaya kita mempersiapkan diri kita. Biar lilin-lilin yang dinyalakan baik di gereja kita maupun di setiap gereja di dunia ini boleh mengingatkan setiap anak-anak Tuhan untuk menanti dan mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Amin. Baiklah, kita akan naikkan sebuah pujian, 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Biarlah kita ini bagaikan lilin-lilin kecil yang menerangi dunia yang gelap ini. Ke dunia ini untuk menjadi korban penebus dosa bagi kita orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu saudara, jika kita merasa sebagai orang berdosa yang sudah diampuni dosanya, tentu kita punya sukacita. Amin saudara. Mari yuk yang bersukacita, kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan karena Dia layak ditinggikan dan dimuliakan. Baik yang di rumah dan di mana saja, kita sama-sama bangkit berdiri, kita satukan hati kita membawa pujian buat Tuhan. Biar ada sukacita di setiap rumah dan setiap gereja Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak gemetar kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan
ditinggikan puji-Nya, Gloria. Mari kita mau naikkan kemuliaan dan hormat buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor. Yuk. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kemuliaan dan hormat buat Tuhan kita saja. Sama-sama kita sorakan Gloria, Gloria. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa ditinggikan di atas hidup kita. Dan sekarang mari kita merendahkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan penuhi aku dengan firman-Mu. Sekira saat ini tidak boleh ada kuasa lain yang memenuhi pikiran kita selain daripada kuasa dari firman Tuhan saja. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi
Kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan boleh datang berbakti kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ketika kami datang di tempat-Mu ini, dimanapun kami berada Tuhan. Kami ingin mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami, agar setiap firman yang disampaikan itu nanti bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami dan mengubah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Ya, saya harap semuanya dalam kondisi yang baik, sehat. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya diberikan tema hidup setelah pandemi. Hidup setelah pandemi. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel ayat 24, pasal 24 ayat 1 sampai 18. 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 18 sampai 17 sampai 17. Satu bagian perikop ini saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 17. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan lalu mulai dari Arur dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan ke Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari sampai Beersheba 70.000 orang.
70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir kita berpikir ya nih ya. Kita berpikir kalau di dalam kehidupan kita ini masa pandemi yang sedang kita jalani ini, selesainya masa pandemi itu adalah masa atau waktu yang sangat kita harapkan. Harapkan banget. Kapan ya selesainya masa pandemi ini? Gitu. Saya pikir tidak ada satupun orang di tempat ini, di dalam dunia ini yang nggak pingin corona ini berlalu. Gitu ya. Saya pikir semua orang di tempat ini, dimanapun mereka berada, pingin masalah corona ini cepat berlalu. Karena kalau sudah cepat berlalu pasti ada harapan-harapan. Wah, mikir-mikir nih, apa yang akan dilakukan nih? Kalau misalnya ada pemberitaan, wah pandemi akan selesai 3 bulan lagi. Mungkin mereka sudah berpikir, ancang-ancang. Ketika saya mencoba merenungkan, memikirkan ancang-ancang. Dulu nih sebelum masa pandemi ada yang berencana ke luar negeri. Tetapi ketika masa pandemi corona itu datang, itu batal ya liburan ke luar negeri. Tetapi ketika ada disebutkan masa pandemi itu, wah udah mau selesai, aku akan siap-siap mau pergi ke luar negeri. Aku akan pesan tiket, merencanakan menginap di mana, merencanakan segala sesuatu. Atau mungkin yang ibu-ibu udah siap pikir-pikir, wah kalau sekarang mungkin jalan-jalan ke pasar sangat sulit ya. Itu ketemu orang, terus habis itu belanja dengan mudah bebas itu sangat sulit. Tetapi mungkin ada yang sukanya belanja, wah sekarang adalah kesempatan bagi dia untuk bisa mencicipi pasar, melihat pasar, menghirup udara pasar gitu. Dengan bau amis, bau sayur-sayuran, wah pasti seneng banget. Atau kesempatan yang ingin buat ibu-ibu pergi arisan. Kalau arisan sekarang kumpul-kumpul sulit ya, sulit dilakukan. Tapi kalau masa pandemi itu datang selesai gitu ya, wah bisa bebas, kita bisa ketemu lagi sesama ibu-ibu, terus itu kita kumpul untuk arisan. Atau mungkin bapak-bapak yang suka memancing, wah ini bisa mengatur jadwal kembali. Kapan aku mau pergi memancing, di mana aku pergi memancing, pesan kapalnya di mana, terus itu pesan umpannya di mana, semuanya dilakukan. Atau mungkin yang mau ketemu keluarga besar. Ini adalah satu kesempatan. Karena masa pandemi ini udah mau berakhir, kita bisa atur rencana ketemu dengan keluarga besar. Mungkin setelah selama ini nggak pernah ketemu, ini adalah kesempatan buat ketemu bareng, kumpul bareng. Atau mungkin juga buat anak-anak yang tidak ada kesempatan pergi jalan-jalan, nah ini adalah kesempatan buat mereka bisa jalan-jalan bersama keluarga ke destinasi manapun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini adalah gambaran. Kalau pandemi ini akan usai, terus itu pandemi ini usai, semua orang akan segera bersiap-siap, merencanakan segala sesuatu, merencanakan yang tidak mungkin bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Tetapi ini semua adalah rencana manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin waktu itu akan datang. Maksudnya pandemi ini akan selesai. Ya, saya yakin pandemi itu akan selesai. Kapan waktunya saya nggak tahu, tetapi yang pasti pandemi ini akan berakhir. Pandeminya. Tetapi yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa penantian menuju pandemi itu akan selesai, apa yang dilakukan oleh banyak orang? Apakah yang dilakukan oleh banyak orang? Yang harus kita sadari adalah ada begitu banyak orang ketika melewati masa pandemi ini, itu mereka tidak melihat atau memaknai apa sih maksud pandemi itu diizinkan Tuhan terjadi. Mungkin orang-orang itu hanya melewati pandemi itu begitu saja. Jadi tanpa ada proses pemaknaan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita harus melihat pada hari ini, apa sih makna daripada pandemi ini? Mengapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi di dalam kehidupan setiap kita?
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat tadi di ayat 15 firman Tuhan itu ngomong, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Nah, firman Tuhan yang saya garis bawahi, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Ketika pandemi ini terjadi, Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa Ia itu berkuasa. Ia berkuasa. Sama dengan halnya ketika kita melihat di dalam firman Tuhan ini, ketika Tuhan itu mengizinkan penyakit sampar itu datang di dalam kehidupannya bangsa Israel, ini adalah sebuah bentuk hukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada Daud akibat ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita bisa lihat lebih jauh daripada itu, bukan hanya sebuah hukuman, tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia adalah Allah, adalah pribadi yang satu-satunya yang mampu untuk mendatangkan penyakit sampar tersebut. Tidak ada pribadi yang lain yang mampu untuk mendatangkan sampar dalam waktu sekejap. Hari ini datang, besok hilang. Tidak ada pribadi yang sanggup melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, melihat lebih jauh bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Sehingga meskipun Daud yang adalah seorang raja, kita tahu bahwa raja itu adalah orang yang paling berkuasa, yang memiliki kuasa terhadap bangsanya, terhadap rakyatnya, terhadap segala sesuatu. Ia pun tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan apapun ketika penyakit sampar itu datang ke dalam negaranya, ke dalam bangsa Israel. Sehingga kalau kita lihat, ada banyak kematian yang terjadi di tengah bangsa Israel. Dan dalam waktu sekejap, kematian itu tidak dapat dihindari. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindari kematian akibat dari penyakit sampar tersebut. Ketika Tuhan bilang mati, mati. Ketika Tuhan izinkan orang itu mati, mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dengan kejadian yang ada ini, bahwa ketika penyakit sampar itu diizinkan oleh Tuhan, manusia hebat pun, manusia yang paling berkuasa pun, itu harus tunduk kepada kuasa Tuhan. Demikian juga kita pada saat ini. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, dengan kejadian yang terjadi di dalam dunia ini, mungkin ini adalah sebuah penghukuman dari Allah. Mungkin ini sebuah penghukuman daripada Allah. Tetapi lebih jauh daripada itu, peristiwa yang kita sedang alami ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika Tuhan itu mengizinkan penyakit corona ini datang di dalam kehidupan kita, tidak ada satupun manusia yang dapat mencegah datangnya penyakit ini, penyebaran penyakit ini yang melanda seluruh dunia, bukan hanya kepada satu daerah. Tuhan ingin menunjukkan betapa besarnya kuasa yang Ia miliki, dan manusia itu tidak bisa melakukan apapun terhadap virus yang menyebar dan menginfeksi dunia dengan cepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin katakan kepada setiap kita hari ini bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semuanya ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memegang erat kontrol tersebut, dan kita sebagai manusia harus tunduk terhadap kuasa yang Tuhan miliki. Dan hal yang kedua yang ingin Tuhan ingatkan kepada setiap kita melalui pandemi ini, Tuhan itu ingin menunjukkan kamu tuh loh manusia yang terbatas. Kamu tuh tidak ada apa-apanya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian yang terjadi di tengah bangsa Israel itu jumlahnya mencapai 70.000 orang. Saya tidak membayangkan ketika penyakit itu datang di dalam 3 hari dan manusia itu langsung 70.000 jumlahnya, habis. Dalam waktu yang singkat, kematian itu merajalela di tengah bangsa Israel itu. Kasus kematian itu tidak dapat tertanggulangi. Kemudian saya berandai-andai di dalam bacaan ini, apakah tabib-tabib atau orang-orang, misalnya dokter-dokter pada waktu itu tidak melakukan segala sesuatu ketika itu penyakit itu datang di hari pertama?
Apakah nggak melakukan sesuatu? Saya pikir orang-orang tabib itu, dokter-dokter pada waktu itu, tenaga medis itu bekerja dengan secepat mungkin gitu, bergerak. Penyakit ini datang, mereka udah kumpulin, waduh, tapi baru ditolong satu, datang lagi. Baru ditangani satu, datang lagi, tangani yang lain, ini udah mati. Dan terus begitu. Mereka mungkin sudah kewalahan, atau mungkin bahkan dirinya sendiri itu terkena penyakitnya, kita nggak tahu. Tapi saya lihat, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan, ketika semua itu orang manusia itu bekerja semaksimal mungkin, semua usaha itu dikerjakan, disiapkan, tetapi apa upayanya? Adakah upaya itu berhasil untuk menyelamatkan umat manusia yang terkena penyakit pada waktu itu? Tidak ada yang membuahkan hasil. Tetapi justru mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa kematian itu datang silih berganti. Kecepatan kematian itu begitu besar sehingga tenaga medis yang ingin menyelamatkan itu tidak ada memiliki kemampuan. Sehingga di dalam ayat 17 Daud itu ngomong, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarkan kiranya tanganmu menimpa aku dan kau membuat aku. Sebuah pernyataan yang Daud ungkapkan, yang menyatakan memang dirinya itu bersalah, tetapi dia juga tidak dapat melakukan apa-apa dengan penghukuman yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menerima, melihat betapa besarnya kuasa Tuhan dan betapa terbatasnya manusia, betapa terbatasnya dirinya untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang terkena penyakit sampar tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kejadian yang kita alami pada saat ini, kejadian pandemi ini seharusnya membuat umat Tuhan itu menyadari bahwa setiap kita ini ada batasnya. Manusia ini terbatas. Mereka tidak dapat melakukan apapun mereka, meskipun manusia atau kita ini memiliki apapun di dalam dunia ini. Apapun itu apa? Uang misalnya, tenaga, saya punya apapun di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita temui, meskipun mereka memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini, ketika pandemi ini datang dan menyerang mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat bagaimana tenaga elemen dokter dan tenaga medis lab berusaha untuk menangani permasalahan ini, tetapi sampai saat ini apa yang terjadi? Masalah pandemi ini tetap terus ada dan tidak dapat teratasi. Percobaan vaksin, kalau kita lihat, semua mencoba vaksin, tetapi sampai saat ini tidak bisa, belum tahu apa ujungnya. Dan orang-orang yang meninggal terus jumlahnya bertambah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sadar pada saat ini manusia itu terbatas. Manusia itu tidak dapat mengandalkan apapun yang mereka miliki, yang ada di dalam dunia ini. Siapakah yang dapat kita andalkan? Siapakah yang dapat kita andalkan di dalam dunia ini? Tidak ada yang dapat kita andalkan di dalam dunia ini. Kalau kita sekarang sudah mengerti ketika pandemi ini diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu ingin menunjukkan kuasanya di dalam dunia ini dan menunjukkan betapa terbatasnya, betapa fananya manusia itu. Apa yang anak Tuhan itu harus lakukan? Apa yang anak Tuhan itu harus lakukan di dalam kehidupannya? Yang pertama itu anak Tuhan itu harus sadar untuk kembali kepada jalan yang benar. Anak Tuhan itu harus sadar untuk kembali kepada jalan yang benar. Ayat yang 10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyatnya. Lalu berkatalah Daud, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala perencanaan yang Daud lakukan untuk menghitung kekuatan militer yang ia miliki, dia menghitung rakyat untuk melihat betapa besarnya kekuatan militer army yang dia miliki. Ternyata keputusan yang ia buat itu bukanlah keputusan yang disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan upaya Daud untuk menghitung besarnya jumlah pasukan.
Ia tidak suka, Tuhan tidak suka dengan apa yang Daud lakukan. Daud lupa bahwa segala pencapaian yang ia lakukan, yang ia dapatkan sampai detik itu semuanya bukan karena upaya Daud, usaha Daud, tetapi semuanya di balik layarnya itu adalah Tuhan yang bekerja sehingga Daud itu bisa merasakan begitu banyak kemenangan, dan bangsa Israel bisa merasakan gemerlapnya kekuatan bangsa Israel. Karena Tuhan itulah yang mengerjakan semuanya di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena Tuhan ingin Tuhan itu diketahui oleh banyak orang melalui bangsa Israel. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi yang dilakukan Daud atas ketidakpercayaannya dia terhadap Tuhan yang memimpin dirinya, ia lupa dan ia menghitung, dan Tuhan sangat marah akan hal itu. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Daud itu sadar dan kembali. Ia bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya di dalam kehidupan kita pada saat ini itulah yang harus terjadi. Pandemi ini harusnya membuat setiap anak Tuhan, setiap manusia itu kembali kepada Tuhan. Setiap anak Tuhan itu harus bertobat. Tapi kalau kita lihat di dalam perjalanan pandemi sampai detik ini, bukankah masih ada banyak orang yang tidak mengalami pertobatan di dalam kehidupan? Bukankah masih banyak orang yang melewati masa pandemi ini tanpa mengalami Tuhan di dalam hidupnya? Bukankah ada banyak orang yang melewati masa pandemi ini hanya sekadar lewat, yang penting lewat aja, yang penting aku selamat. Tetapi apakah mereka melihat adanya Tuhan di dalam masa-masa seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap anak Tuhan itu harus melihat bahwa segala sesuatu yang ia dapatkan hari ini itu bukan karena usaha yang ia lakukan. Karena semuanya ini adalah karena Tuhan yang mengizinkan terjadi di dalam hidup mereka. Setiap anak Tuhan itu harusnya bersyukur kepada Tuhan ketika bisa boleh menjalani masa-masa pandemi dan melihat bahwa betapa penyertaan Tuhan itu besar di dalam kehidupan mereka. Dan ketika kita masih mendapatkan pekerjaan, melakukan pekerjaan, dan kita masih mendapatkan kesehatan dalam kondisi yang baik sampai detik ini, itu semua karena Tuhan. Mari kita melihat Tuhan akan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat Tuhan, dan mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan menggantungkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Karena setiap anak Tuhan itu butuh Tuhan. Setiap anak Tuhan itu butuh Tuhan. Dan setiap anak Tuhan tidak lagi dapat menggunakan cara yang sama seperti masa yang lalu, masa sebelum masa pandemi ini. Kalau yang dulu melakukan hal-hal yang salah, mari kita membawa serta Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dan melakukan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan anak Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak yang Tuhan itu harus mempersiapkan untuk hal yang kekal. Mari setiap anak Tuhan itu harus mempersiapkan untuk hal yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca dari 1 Tawarik 22 ayat 1. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop 1 Tawarik 22 ini, di sebelumnya itu ada 1 Tawarik 21. Itu merupakan kisah yang sama dengan perikop yang kita baca pada hari ini dari 2 Samuel 24. Jadi kembarannya, kaca cerminannya yang di ini. Itu cerita yang sama. Jika kalau kita lihat dari runtutan 1 Tawarik 21 menuju 22, bagaimana setelah Daud itu menyadari apa yang ia kerjakan, kesalahannya, dan ia tahu bahwa kehidupan yang ia jalani itu bukan bercerita tentang dirinya, tetapi bagaimana menceritakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, ia mulai sadar, ia mulai membawa serta Tuhan di dalam perencanaan. Dan di dalam perencanaannya ia miliki, ia memang berencana untuk mendirikan
mesbah Tuhan, bait Allah yang begitu indah. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menginginkan Daud itu mengerjakannya. Tuhan tidak ingin Daud mengerjakannya, melainkan Salomo. Oleh karena perencanaan yang ia miliki, Daud sudah berencana, berpikir, mengerjakan. Tapi karena ia tahu bahwa, oh ya Tuhan nggak mau aku yang mengerjakan. Oke, Daud taat dan Daud mempersiapkan yang terbaik itu buat Tuhan. Dan kita lihat apa yang ia lakukan. Daud bukan hanya memberikan persiapan warisan di dalam bentuk harta benda kepada anaknya, tetapi Daud itu memberikan persiapan warisan iman yang bernilai kekal kepada Salomo. Dia ingin menunjukkan, Salomo, kepadamu aku akan memberikan kepadamu ini segala persiapan. Tuhan aku punya sebuah perencanaan bahwa aku ingin mendirikan sebuah bait Allah yang megah buat Tuhan. Tetapi Tuhan itu berkata kepadaku, bukan kamu yang mengerjakan, tetapi anakmu lah, Salomo, yang akan mengerjakan. Jadi sekarang aku memberikan kepadamu segala persiapan yang aku bisa lakukan. Tetapi lebih daripada itu, segala persiapan yang aku berikan kepadamu ini, semuanya aku lakukan supaya kamu bisa melihat bahwa bukan tanganku yang mengerjakan segala sesuatunya ini, tetapi karena Tuhan yang mengerjakan lewat aku. Dan aku ingin kamu mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Dan itu yang dipersiapkan oleh Daud, segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dan ia mengatakan kepada Daud supaya apa? Daud mengatakan kepada Salomo supaya Salomo itu mengerti bahwa apa yang Daud ayahnya lakukan itu semata-mata bukan tentang dirinya, tetapi ia ingin Tuhan itu terus ditinggikan di dalam kehidupannya. Dan warisan iman inilah yang diceritakan kepada Daud, kepada Salomo inilah, itu adalah warisan yang tidak mungkin digantikan oleh apapun juga, oleh barang-barang harta benda yang Daud miliki. Dan itu akan teringat untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika pandemi itu datang di dalam kehidupan kita, seharusnya pandemi ini membuat banyak orang itu bisa melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Masa pandemi ini harusnya menjadi kesempatan buat banyak orang itu bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan tidak mengandalkan diri, tetapi lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita bisa melihat pada saat ini, mungkin dulu orang-orang itu bekerja dengan mudah, melihat ada satu pekerjaan yang bisa mengandalkan, aku bisa dengan kekuatan kita, dengan kekuatan aku bisa. Contohnya ojek online dulu begitu banyak, tetapi ketika masa pandemi ini datang, banyak orang yang berhenti pekerjaannya, banyak kendaraan yang dilelang, hutang-hutang tak terbayar. Tapi juga ada banyak orang kaya yang terkena penyakit juga tidak bisa bertahan. Ada begitu banyak dokter atau ilmuwan, tapi tidak bisa sampai saat ini masih belum bisa menemukan vaksin. Dan pandemi ini harusnya membawa setiap orang itu lebih memikirkan kepada hal-hal yang kekal, bukan pada hal-hal yang ada di dalam dunia. Bukan hanya memikirkan apa yang dikumpulkan pada saat ini, memberikan warisan harta benda kepada anak cucu kita, bukan. Tetapi mari fokuskan hidup kita ini pada hal-hal yang bersifat kekekalan. Bagaimana kehidupan kita setelah yang ada di dalam dunia ini, apa yang akan kita dapatkan kemudian hari. Dan ini menjadi satu kesempatan buat orang-orang tua. Ketika mereka berkumpul di dalam rumah dan mereka bisa sama-sama lebih banyak menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak mereka. Dan ini adalah menjadi satu kesempatan buat mereka untuk bisa bercerita tentang Tuhan, mewariskan iman yang kau miliki kepada anak-anakmu. Ini menjadi sebuah warisan yang begitu kekal, yang tidak ternilai harganya. Dan ini yang akan menjadi fondasi yang sangat penting bagi kehidupan generasi yang selanjutnya. Ketika akan menghadapi pandemi-pandemi yang lain atau permasalahan pergumulan apapun,
Warisan iman inilah yang akan menjadi landasan yang kuat kokoh di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak lagi mengandalkan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena hanya iman, percayalah, yang membawa engkau, setiap engkau itu kepada kekekalan. Setiap orang tua harus menyadari hal ini. Harta benda boleh engkau wariskan, tetapi harta benda itu akan habis dimakan oleh zaman. Tetapi ketika engkau mewariskan iman itu kepada anak cucu kita, iman itu nilainya kekal, tidak akan mungkin habis ketika melewati zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masa pandemi itu adalah sebuah proses di dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita mengandalkan diri kita, kalau dulu kita mengandalkan harta kita, kekuatan kita, keuangan kita, kepandaian kita. Tetapi di dalam masa pandemi, mari kita berproses bersama Tuhan bersama. Sehingga ketika nanti setelah pandemi ini usai, hidup kita ini lebih bergantung kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita mau mewaris iman itu yang nilainya kekal kepada setiap anak cucu kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Tetapi ketika pandemi ini masih kami rasakan pada saat ini, Tuhan ajarkan kami supaya kami terus berproses di dalam kehidupan kami. Dan biarkan melalui pandemi ini kami bisa melihat betapa besarnya kuasa Tuhan dan betapa terbatasnya kami. Izinkan kami semuanya Tuhan ini untuk boleh sadar Tuhan, untuk kembali di dalam jalan yang benar. Dan kami juga mau Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami yang lebih baik. Bukan hanya mempersiapkan diri kami kepada sesuatu yang bernilai sementara di dalam dunia ini, tetapi kami mau mempersiapkan diri kami untuk hal-hal yang bernilai kekal di kemudian hari. Dan bukan hanya untuk diri kami, tetapi kami mau juga mewariskan hal itu kepada anak cucu kami. Supaya ketika masalah ini terjadi kembali, pandemi ini terjadi kembali, atau mungkin pergumulan apapun itu datang di dalam generasi kami yang selanjutnya, anak cucu kami ini tidak mengandalkan diri mereka, tetapi mau mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami. Biarkan kami sama-sama berproses dengan Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berproses pada saat ini, kami berterima kasih. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau mengerjakan segala sesuatunya itu sesuai dengan perencanaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarkan firman itu hidup di dalam diri kami dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pandemi ini segera bisa berlalu dan kita semua mendapat berkat melalui pandemi ini.
Ini apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, semoga kita bisa menangkap maksud Tuhan dalam bagi kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Satu hal yang pasti, Tuhan bilang untuk tidak khawatir. Saya percaya selama pandemi pasti kekhawatiran kita itu bertambah ya. Itu wajar, tetapi biarlah kita juga diingatkan kalau kita mempunyai Tuhan yang bisa kita andalkan. Amin, saudara. Mari kita sekarang mau memberikan persembahan dengan penuh dengan ucapan syukur akan pemeliharaan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sambil kita menaikkan pujian, jangan kamu khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saya rindu mengajak kita semua bangkit berdiri. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini karena mengingatkan kepada kita punya Allah yang memelihara kita dengan sempurna. Amin. Dia yang dapat kita andalkan. Sekali lagi kita katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, sebab burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, lihatlah bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Dengan yakin kita katakan, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Terpuji nama Tuhan. Doa persembahan dan selanjutnya dipimpin oleh Injil Andrea Robert. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini Engkau masih memelihara setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau, penyertaan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami masih diberikan kesempatan di dalam pekerjaan kami, kesehatan kami sungguh bersyukur. Dan segala persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, ini semuanya sebagai ungkapan syukur yang kami berikan kepadamu Tuhan. Mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami juga terus berdoa kepadamu Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan terhadap dunia ini, terhadap bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan supaya pandemi ini cepat berlalu dan vaksin yang diuji boleh berjalan dengan baik, dan pada nanti kami boleh mendapatkan vaksin ini dan kami boleh kembali berjalan sesuai dengan situasi yang dulu. Kami menyerahkan setiap uji coba ini, biarkan Tuhan Kau yang tolong supaya uji coba ini berjalan dengan baik. Dan ketika nanti boleh
dialirkan kepada masyarakat, orang-orang dari pemerintahan ini tidak mempergunakan untuk hal-hal yang untuk kepentingan mereka secara pribadi. Dan Tuhan Kau yang terus giring, kawal proses jalannya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Dan setiap orang-orang yang pada saat ini ya Tuhan, setiap anak Tuhan ketika mereka menghadapi segala pergumulan di masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga terus yang memberikan hikmat bagi mereka dan membukakan jalan buat mereka yang terbaik, sehingga mereka boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Kami sungguh bersyukur kami boleh menjalankan kebaktian ini, kami boleh melewatinya dari awal hingga akhirnya ini, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kami menginjakkan kaki kami keluar Tuhan, biarkan kami bisa menjadi duta-duta Allah, sehingga kami bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengajak setiap orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan untuk boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mereka bisa merasakan betapa senangnya, betapa indahnya hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saat teduh. Amin. Ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur. Nah, di sini saya mau mewakili Bapak Pendeta Andreas yang hari ini khotbah pelayanan di kantor Tang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mari kita melihat warta digital pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Sungguh senang bisa menyapa saudara sekalian di minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui media sosial kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKA Gracia Kadin Pantai, Surabaya. Kami juga memberikan apresiasi kepada jemaat yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah lebih awal sebelum ibadah dimulai. Bersama dengan saya, Dimas Presentong, inilah warta lisan GKA Gracia Kadin Pantai, edisi Minggu 29 November 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang telah melayani pada hari ini, baik di atas maupun di bawah mimbar, terkhususnya kepada Evangelis Robert Setiawan yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus memberkati.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan Natal, jemaat dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja di bawah ini. Memberitahukan kepada seluruh jemaat, pada tanggal 6 Desember akan diadakan baptis dewasa ataupun SIGI. Bagi jemaat yang telah mengikuti katekisasi, jemaat dapat mengumpulkan data sebagai berikut: foto KK, foto KTP, dan foto 3x4. Data dapat dikirim melalui nomor di bawah ini. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember pada pukul 8.40 di GKA Gracia Gading Pantai. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti melalui media online, kami, Majelis dan Hamba Tuhan, memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengambil hosti dan cawan di gereja pada hari kerja, atau bisa memberikan informasi tentang pengambilan sendiri kepada Saudara Henry ataupun Pendeta Andreas Salim. Mari kita menyambut perayaan Natal dengan penuh sukacita dan pengharapan. Hadirilah perayaan Natal dengan jadwal sebagai berikut. Natal setelah Minggu 13 Desember melalui media Zoom, dan waktu akan disampaikan pada warta selanjutnya. Kebaktian Natal Umum Minggu 20 Desember mulai pukul 16.30 di GKA Gracia Gading Pantai, atau bisa juga melalui media online YouTube GKA Gracia Gading Pantai dengan pembicara Pendeta Budi Mulyono dengan tema New Hope in New Normal. Ini adalah jumlah persembahan Minggu 15 dan 22 November 2020. Jika ada kesalahan penulisan inisial, jemaat dapat memberitahukan kepada pendeta atau majelis gereja. Demikian warta minggu ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman buat setiap kita, kami segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan November. Ada Ibu Ani, Ibu Novi, Ibu Honi Setiawan, Saudari Nancy Kustomo, Saudari Tasya Emmanuel, terus ada Ibu Jusniwarti Ngatino, dan juga ulang tahun pernikahan dari Saudara Felix dan Saudari Emi. Nah, kiranya yang berulang tahun boleh yang hadir bisa maju ke depan untuk didoakan bersama-sama. Tapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan bersama-sama selamat ulang tahun, Happy Birthday. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk setiap jemaat kita yang berulang tahun pada hari ini. Wah, itu saudari, oh iya, anak kecil ini berulang tahun. Ya, itu pokok doanya dari papa mamanya. Oke, ya. Oke, papa mamanya ada.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur kalau pada bulan ini kami merayakan ulang tahun daripada saudara-saudara kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau sampai saat ini mereka Tuhan boleh cukupkan, boleh berkati, boleh diberikan kesehatan, ini semua karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Novi, Tuhan Kau yang sertai. Dia berharap Tuhan pandemi ini boleh cepat berlalu dan kesejahteraan bagi setiap kita yang ada di tempat ini boleh dirasakan. Dan kiranya berkat Tuhan itu juga terus di atas setiap kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anakmu Jacqueline di tempat ini. Ketika ia boleh melewati 1 tahun ini dan menuju ke 1 tahun yang berikutnya, penyertaan Tuhan itu akan terus hidup di dalam kehidupan Jacqueline. Dan kiranya Tuhan Kau yang akan membimbing kedua orang tua mereka, Willy dan Elin, menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan membawa anaknya Jacqueline untuk takut kepada Tuhan dan membawa kepada pengenalan yang benar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Ani, Ibu Honi, Saudari Nancy, Saudari Tasya, dan untuk pernikahan Felix dan Emmy, Ibu Jusniwati Ngatino. Tuhan, Engkau yang sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan, kesehatan Tuhan juga limpahkan dalam hidup mereka. Dan mereka boleh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, berproses bersama Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat kami yang berulang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Will jangan dimatiin dulu ya latihan.